Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Ananda? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali mengenai program linear. Ini merupakan materi esensial. Nah, Ananda juga sudah belajar bersama Ibu Ii mengenai program linear ini, ya. Nah, di sini ada materi pokoknya, yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel, di mana contohnya di sini ada AX tambah BY lebih kecil dari C, PX tambah QY lebih kecil dari R, X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Yang poin B menentukan nilai optimum PXY sama dengan AX tambah BY dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, di sini Bapak tidak mengajarkan yang poin B karena sudah belajar bersama Ibu Ii. Jadi di sini Bapak akan mengajarkan yang poin A. Bagaimana sih cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Dan bagaimana sih caranya menggambar grafiknya, ya? Kalau diketahui pertidaksamaannya. Nah, di sini kalian belajar mengenai cara menentukan daerah penyelesaian dan cara menggambarnya. Sebelumnya nih kalian sudah melihat ya. Ya, Bapak zoom. Di sini ada AX tambah BY. Ya, AX tambah BY lebih kecil dari C, PX tambah QY lebih kecil dari R, X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, itu merupakan simbol atau tanda dari pertidaksamaan. Nah, kita lihat ya. Tandanya apa saja sih dari pertidaksamaan itu? Pertidaksamaan itu ada nih, lebih besar. Ini kayaknya sudah belajar di SD ya. Lebih besar atau sama dengan, ya. Lebih kecil. Lebih kecil atau sama dengan, ya. Di sini ada 4 ya, 4 tanda. Lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 0. Ya, ini adalah tanda dari pertidaksamaan. Ya, di sini ada simbol pertidaksamaan. Jadi kalau ada tanda ini artinya itu adalah pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan bagaimana? Ya, ini ada simbol sama dengan. Sebentar ya. Simbolnya sama dengan. Ini namanya persamaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari pertidaksamaan. Bisa saja tandanya tidak kecil dari, bisa saja lebih besar. Bisa saja lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Ini pun juga begitu ya. Dan tanda ini pun juga begitu. Nah, kita lihat lanjutannya ya. Maaf sebelumnya di dekat kos Bapak ada suara musik, kalau kedengaran atau suara motor mohon maaf. Ya, kita lanjut ke cara menggambar grafiknya. Bagaimana sih cara menggambar grafiknya? Nah, di sini misalkan oke, zoom lagi. Misalkan diketahui ada persamaan garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Ini dia persamaan, bukan pertidaksamaan. Jadi sebelum Ananda belajar menggambar grafik pertidaksamaan, Ananda harus belajar dulu menggambar garis sebuah persamaannya ya. Nah, di sini bagaimana sih cara grafiknya, cara gambar grafiknya? Bapak sini sudah buat langkah-langkahnya biar Ananda paham ya. Nah, langkah pertama itu Ananda harus menentukan titik A. Anggap saja titik A ya. Bisa saja mau simbol lain boleh, misalnya titik P. Boleh saja titik M, ya terserah. Ini Bapak mempermudah saja. Kita buat simbolnya titik A. Yang pertama caranya, nah, dari persamaan ini 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah,
kita buat dulu yang pertama, kita cari untuk X sama dengan 0 ya. Untuk X sama dengan 0, maka 2X tambah 3Y sama dengan 6, ini merupakan soalnya ya. Maka kita ganti X-nya sama dengan 0 menjadi 0 nih ya, kita ganti menjadi 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka 2 kali 0 ya pasti 0. Ditambah 3Y sama dengan 6. 0 tambah 3Y ya. Di sini seharusnya 3Y dulu ya. Sini 3Y, baru sebentar ya biar jelas. 3Y, 0 tambah 3Y sama dengan 6 ya. Di sini 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, 0 tambah 3Y ya tetap 3Y sama dengan 6 ya. Kemudian Y sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? Yaitu 2. Maka kita peroleh nilai Y itu sama dengan 2 ya. Oke, kita lanjut. Sehingga kita peroleh nih titik A nya. Rumus atau titik A ini adalah A X, Y. Nah, X itu kita tadi sudah permisalan itu sama dengan 0. Y-nya itu dapatnya 2, maka di sini 0,2. Nah, X-nya 0 yang di sini, Y-nya yang kita cari tadi 2. Maka kita peroleh 0,2. Jangan kebalik 2,0, itu salah ya. Kita lihat nih, X ya 0. Kita tulis sini 0-nya. Y-nya di sini. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, langkah kedua, kita akan mencari titik B-nya. Nah, caranya karena ini sudah untuk X sama dengan 0, ya berarti satunya lagi untuk Y sama dengan 0. Maka 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ini merupakan soalnya ya, soal dari yang di atas ini ya. 2X tambah 3Y sama dengan 6 ya. Maka kita ganti Y-nya menjadi 0 ya. Jadi 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Nah, 3 kali 0 ya 0. Jadi 2X tambah 0 sama dengan 6 ya. 2X tambah 0 ya jadi 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. 6 bagi 2 kan 3. Maka kita peroleh ini titik B, X, Y sama dengan 3,0. Nah, X-nya kan tadi dapat nih 3 ya. Maka kita ganti 3 di sini. Y-nya kan 0 ya. Kita ganti 0. Kita perolehlah dapat titik A dan titik B, yaitu 0,2 dan 3,0 ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana gambar grafiknya ya? Nah, gambar grafiknya kita lihat. Nah, tadi kan dapat nih kan, sudah dapat nih titik A dan titik B, yaitu 0,2 dan 3,0. Nah, kita buat titiknya. Kan di sini kan untuk X-nya 0, di sini Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini. Di sini kan sumbu Y. Nah, kita cari sumbu Y yang ada 2-nya. Berarti di sini, ya. Sama juga seperti ini. Ini sorry ya, nggak kelihatan. Di sini X, yang ini Y. Nah, kita lihat di sini yang di sumbu X yang bernilai 3. Ini kan berarti, berarti kita bulatkan di sini. Ulang lagi ya biar paham. Kita lihat ini kan sumbu Y, yang berada di sumbu Y yang ada 2. Kita buat di sini 2. Yang ini sumbu X kan, maka kita cari yang sumbu X yang bernilai 3. Nah, ini kan. Oke, kita tinggal garis saja menggunakan penggaris ya biar lurus. Bapak sarankan untuk membuat grafik menggunakan buku matematika atau buku kotak-kotak seperti ini ya, biar mudah ya untuk menggambar grafiknya. Nah, ini merupakan persamaan dari 2X
2x ditambah 3y sama dengan 6 ya. Nah, inilah persamaannya. Persamaan garisnya ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, bagaimana jika pertidaksamaan? Nah, misalkan diketahui pertidaksamaan. Nah, ini ditandai ada ininya, berarti dia pertidaksamaan ya. 3x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 12. Ya, ini cara bacanya atau sama dengan, yang ada di bawah ini dibaca atau sama dengan ya. Ini bacanya jadinya kurang dari atau sama dengan 12. Kalau lebih besar atau sama dengan 12 ya. Kalau ini lebih kecil atau sama dengan 12 atau kurang dari atau sama dengan 12 ya. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi, tapi karena ini pertidaksamaan, kita ubah dulu menjadi persamaan ya. Pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan. Nih dia, jadi persamaan 3x tambah 4y sama dengan 12. Nah, kita menggunakan cara seperti tadi, kita tentukan titik A, tentukan titik B. Caranya sama seperti tadi. Untuk x sama dengan 0, maka ini x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ini merupakan syarat untuk mencari titiknya ya. Oke, itu wajib dibuat. Kenapa x sama dengan 0 itu merupakan syarat? Kenapa y sama dengan 0 itu merupakan syarat ya? Syarat untuk mencari sebuah titik ya. Itu makanya dari awal tadi x sama dengan 0, y sama dengan 0 juga. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, kenapa sih Pak x sama dengan 0? Kok ada y sama dengan 0? Itu sudah syaratnya ya Ananda untuk mencari sebuah titik ya. Nah, untuk x-nya sama dengan 0, maka ini 3x tambah 4y sama dengan 12 ini rumusnya yang tadi, persamaan tadi yang di atas, maka kita ganti saja x-nya jadi 0 ya, karena kan x sama dengan 0, kita ganti jadi 0. 3 kali 0, 0, tambah 4y sama dengan 12. 4y sama dengan 12 ya. Maka y sama dengan 12 dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? Yaitu 3. Maka kita peroleh, maaf ya Ananda, ada suara kendaraan lagi karena kosan Bapak dekat dengan jalan. Kita peroleh titik A, x, y sama dengan 0,3. X-nya berapa? 0. Maka kita buat di sini 0. Y-nya berapa? 3. Maka kita buat di sini 3. Oke, paham ya? Kita lanjut ke bagian C. Atau langkah berikutnya, kita akan menentukan titik B-nya. Bagaimana sih cara menentukan titik B-nya? Nah, sama seperti tadi, untuk y sama dengan 0, maka 3x tambah 4y sama dengan 12. Maka kita ganti y-nya jadi 0. Maka 3x tambah 4 kali 0 sama dengan 12. 3x ditambah 4 kali 0 ya 0. Jadi 3x tambah 0 dia sama dengan 12. 3x tambah 0 ya 3x sama dengan 12. Terus cari x-nya, kita pindah ruaskan 3-nya menjadi 12 bagi 3. 12 bagi 3 itu sama dengan 4. Ya. Kemudian maka kita peroleh titik B-nya x, y. Nah, x-nya berapa? Ini dia 4. Maka di sini 4. Y-nya berapa? Ini dia, y-nya 0. Maka di sini 0. Maka kita peroleh nih titik A, titik B. Titik A-nya itu 0,3, titik B-nya 4,0 ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, buatlah grafiknya sebentar ya. Nah, kita akan buat grafiknya untuk A 0,3 dan titik B-nya 4,0. Kita lihat nih, berarti ini sumbu Y-nya kan? Sumbu Y-nya yang bernilai 3. Berarti ini ya, berarti di sini titiknya. Kita buat di sini. Yang ini juga. Ini berarti X-nya kan? Berarti kita cari sumbu X yang bernilai 4. Maka di sini dia. Nah, kita hubungkan antara dua titik ini. Ini berarti ini titik A ya. Ini titik B. Nah, kita hubungkan titik A dan titik B itu. Ya, kita gunakan penggaris biar rapi, jangan sampai tidak menggunakan penggaris. Nanti akan lain bentuknya, ya. Maka kalau ini persamaannya adalah 3x ditambah
Y sama dengan berapa tadi? 12. Sama dengan 12. Nah, bagaimana sih untuk mencari arsirannya? Nih, karena dia lebih kecil atau sama dengan 12, nah, maka kita lihat nih. Ya, lebih kecil. Karena lebih kecil, oke, kita pahami kalimat Bapak ini. Ini penting sekali. Kalau misalnya dia lebih kecil, berarti arsirannya di bawah. Kalau lebih besar, arsirannya di atas. Ulang lagi. Kalau lebih kecil, arsirannya di bawah garis. Di bawah garis ini maksudnya ya. Nih, kalau lebih kecil, maka arsirannya di bawah sini, di bawah garis ini. Ya. Kalau misalnya dia lebih besar soalnya, ini kan soalnya kan lebih kecil atau sama dengan, ya, maka arsirannya di bawah. Kalau misalnya soalnya lebih besar atau sama dengan, arsirannya nanti di atas, ya. Oke, kita lihat nih. Di sini ada catatan penting yang Bapak sudah rangkum. Nah, misalkan jika 3x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 12, ini soal yang tadi ya, Bapak ambil. Maka karena dia lebih kecil atau sama dengan, arsirannya di bawah karena dia lebih kecil. Ingat ya, kalau misalnya lebih kecil, arsirannya selalu di bawah. Kita lihat lagi, ada tanda atau sama dengan. Kalau ada tanda atau sama dengan, atau yang ini nih, ya, yang tanda di bawah ini, maka garisnya harus garis lurus. Nah, beda dengan yang ini nggak ada sama dengannya, nggak ada lebih kecil atau sama dengannya, maksudnya nggak ada garis yang di bawah ini. Nah, maka garisnya dia putus-putus. Nah, karena dia masih lebih kecil, arsirannya masih di bawah, ya. Cuma dia bedanya adalah garisnya putus-putus karena dia nggak ada tanda yang di bawah ini, ya. Nah, ini adalah masih persamaan 3x tambah 4y sama dengan 12. Kalau kita buat persamaannya yang ini, kita wajib buat jadi persamaan, bukan jadi tanda pertidaksamaan ya. Ini ya, lihat ya, Bapak selalu buatnya jadi persamaan, bukan pertidaksamaan. Oke, kita lihat lagi yang poin ketiga. Di sini kalau misalnya 3x tambah 4y lebih besar. Nah, kalau misalnya lebih besar berarti dia arsirannya di atas. Ya. Nah, karena dia ada tanda ini, maka dia garis lurus. Ya, paham ya? Kalau ini lain lagi. Karena dia tidak ada tanda yang di bawahnya, maka dia garisnya putus-putus. Karena dia masih tanda lebih besar, maka arsirannya di atas, ya. Ingat ya, kalau lebih besar, maka arsirannya di atas. Kalau misalnya kurang dari atau lebih kecil, arsirannya di bawah, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, jika 2x ditambah y, di sini kan cuma satu pertidaksamaan saja ya, satu pertidaksamaannya. Bagaimana kalau ada dua pertidaksamaannya? Nih, ya, 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4, dan 3x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 12. Ada dua pertidaksamaannya, ini dengan ini, ya. Kemudian Bapak tidak akan menjelaskan lagi bagaimana menemukan garis ini karena sudah ada di langkah-langkah yang sebelum tadi Bapak sudah jelaskan, ya. Maka kita lihat nih. Untuk persamaan 2x tambah y sama dengan 4, berarti yang ini ya. Tandanya apa? Tandanya lebih kecil, ya, atau sama dengan 4. Berarti apa artinya kalau lebih kecil? Arsirannya di atas atau di bawah? Yaitu arsirannya di bawah, ya. Kita lihat nih. Oke. Kemudian di sini untuk persamaan 3x tambah 4y sama dengan 12, berarti ini ya. Nah, di sini dia lebih kecil juga, maka arsirannya di bawah juga. Di sini berarti ya. Oke. Nah, kita lihat yang terarsir 2 kali adalah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, daerah yang 2 kali mana? Yang ini dong. Ini dia nih, 2 kali di sini ya. Atau Bapak kasih yang warna hitam saja.
di sini nih. Ini daerah yang terkena 2 kali. Ya. Kenapa enggak di sini? Karena ini cuma 1 kali. Nih, ini cuma 1 kali di sini aja arsirannya. Kalau yang ini kan dia kenanya 2 kali. Ada yang kena dari sini, ya kan? Ada yang kena dari sini. Makanya dia disinilah jawabannya arsirannya ya. Oke. Jadi intinya daerah penyelesaiannya itu terarsir 2 kali atau yang diarsir lebih banyak terarsir lah istilahnya ya. Itu adalah daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang terarsir banyak ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau misalnya jika X lebih besar atau sama dengan 0, kita lihat ya. Jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka arsirannya di sini. Ya. Nah, kita buat di sini kata-katanya. Artinya arsirannya di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini dia. Kalau misalnya dia X lebih besar atau sama dengan 0, maka artinya arsirannya di sebelah kanan sumbu Y. Nih dia. Kalau misalnya dia lebih kecil dari atau sama dengan, berarti dia di sebelah kirinya. Ya. Karena lebih besar, ingat ya. Karena kalau misalnya semakin ke kanan, berarti itu nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke, makanya kalau misalnya X lebih besar atau sama dengan, arsirannya sebelah kanan ini. Kalau misalnya dia lebih kecil, arsirannya sebelah kiri. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kalau temannya, yaitu jika Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita lihat lebih besar. Lebih besar itu atas atau bawah? Nah, yaitu atas. Nilainya yang lebih besar itu kalau misalnya semakin ke atas itu kan semakin besar, kalau ke bawah kan semakin kecil. Maka arsirannya itu bagian sini, bagian atas. Ya. Kita buat sini artinya arsirannya di atas sumbu X. Oke.